Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang penting berkaitan dengan ibadah yang perlu saya sampaikan. Selama kondisi penyebaran COVID-19 dan GKT Hosana belum memungkinkan mengadakan ibadah secara konvensional, maka kami atas nama Majelis dan Hamba Tuhan memutuskan bahwa ibadah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah ibadah keluarga di rumah, yang sebagaimana telah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, jemaat yang mampu secara mandiri melakukannya tetap didorong untuk mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan ini adalah sesuatu hal yang penting, di mana ibadah keluarga seperti gereja mula-mula dapat melaksanakan ibadah keluarga dalam suatu kelompok yang kecil. Yang kedua adalah ibadah online. Jemaat yang mengalami kesulitan untuk mengadakan ibadah keluarga, gereja memfasilitasi dengan ibadah online dengan link yang disediakan. Namun jemaat tetap diminta selama ibadah online yang diikuti tetap boleh mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan suatu persiapan hati. Jadi melakukannya tidak dengan malas-malas, dengan tidak asal-asalan, tetapi dengan suatu persiapan hati mengikuti dari awal sampai akhir. Dan perlu disampaikan juga bahwa kebaktian Jumat Agung, ibadah online itu kita mulai jam 9 pagi. Dan sedangkan untuk kebaktian Paskah minggu depan, yang diadakan pada tanggal 12 April 2020, kita mengadakan 2 kali kebaktian. Yang pertama, kebaktian pagi kita mulai jam 9. Sedangkan kebaktian yang kedua, kebaktian sore, kita adakan jam 4 sore. Demikian informasi berkaitan dengan ibadah online dan dorongan bagi jemaat untuk mengadakan ibadah keluarga di rumah. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian Jumat Agung, dan marilah kita bersama-sama menundukkan diri kita di tempat Anda masing-masing, di rumah Anda masing-masing bersama dengan keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita akan masuk di dalam saat teduh. Hari ini tangan sang tukang kayu terpaku di salib. Raja segala raja dimahkotai duri, dan dia mengenakan jubah ungu kehinaan. Hari ini dia membebaskan kita, padahal dia sendiri di atas salib tertahan. Hari ini adalah hari yang agung. Mari kita beribadah kepadanya. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Ibadah Jumat Agung ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Dengan tetap berdiri, marilah kita memuji akan kasih Tuhan yang ajaib, yang telah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia dengan satu tujuan, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita semua. Tuhan kasih-Mu ajaib.
terima Dia. Oh Tuhan, Bapa, Kau datang menghapus dosaku. Tuhan, apakah paku yang menyalibkan-Mu? Oh hanya karena kasih-Mu Kau menggantikanku. Oh ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, ngapa Kau datang menghapus dosaku. Hatiku Kau lunakan hingga hancur luluh. Hatiku Kau lunakan hingga hancur luluh. Patutlah ku puji Dikau, Tuhan dan Rajaku. Oh ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, ngapa Kau datang menghapus dosaku. Dengan tetap berdiri, jemaat sekalian, marilah kita baca secara bertanggapan introitus yang diambil dari Yesaya 53 ayat 1, 4, dan 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tentunya ini bukan melulu artinya kesembuhan secara jasmani. Banyak orang yang telah menderita akibat virus COVID-19 ini. Dan banyak hamba Tuhan yang menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal. Kesembuhan yang secara mujizat. Bisa saja itu terjadi, tetapi yang terpenting dan yang terutama adalah kesembuhan rohani kita. Yesus turun ke dunia untuk menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita, untuk menghapuskan hukuman dosa kita. Itulah tujuan Kristus datang ke dunia. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama saat ini membuka hati kita, memohon pengampunannya, karena melalui itulah dosa kita diampuni. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami begitu memahami dengan jelas tujuan utama Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Dan bahkan dalam statusnya atau kondisinya sebagai manusia, Dia pun harus mati secara hina di atas kayu salib, yang pada hari ini kami peringati kesengsaraannya ya Tuhan. Bapa, kami sadar bahwa dosa kami telah diampuni, begitu kami mengaku percaya kepada Engkau melalui iman yang kami terima. Namun ya Tuhan, seringkali
kami menjadi kurang percaya. Ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan hidup, bahkan tekanan dan juga tantangan hidup saat ini yang begitu berat karena dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Yang membuat kami begitu takut, gentar dan cemas. Kami tidak tahu masa depan kami, bahkan saat ini pun kami mungkin mengalami kesulitan-kesulitan perekonomian. Bapa, kiranya hal-hal ini tidak mengurangi rasa percaya kami kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menghapus dosa-dosa kami, yang telah memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kami pengharapan yang kekal ya Tuhan. Pengharapan tidak hanya di dunia, tapi pengharapan sampai pada kekekalan di dunia akhirat nanti ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jika kami menjadi kurang percaya. Dan kiranya kami boleh terus memandang pada Engkau dengan iman percaya yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terimalah segala pengakuan dosa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24 mengajarkan kepada kita, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Puji syukur kepada Tuhan karena Dia telah menyembuhkan kita. Dan marilah kita yang telah disembuhkan senantiasa hidup dengan iman percaya kepada Tuhan dalam situasi hidup apapun juga. Mari bersama-sama kita berdiri dan kita membaca petunjuk hidup baru kita dari Ibrani 10 ayat 22. Mari jemaat sekalian bersama dengan keluarga di rumah kita tetap berdiri. Dan dengan suara yang lantang kita membacakan firman Tuhan ini dari Ibrani 10 ayat 22. Adik-adik di rumah juga ikut membacanya ya. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian, boleh duduk kembali. Mari kita terus mengenang akan kasih Yesus yang membuat Dia disalib bagi kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita menyanyikan pujian kisah salib Tuhan Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus, darahnya
menyanyikan bait yang ketiga. Pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau bersyukur padanya, dia telah mati bagimu. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Dengan tetap berdiri, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, dengan hati yang hancur, hati yang merendah di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh maha kuasa, melebihi segala kuasa yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau dengan kuasa-Mu telah menghancurkan segala kesombongan manusia, kecongkakan hati pemimpin-pemimpin dunia, bahkan juga kesombongan para ilmuwan-ilmuwan, dan juga kecongkakan hati orang-orang yang berkuasa. Dengan hanya memunculkan sebuah virus yang kecil yang tidak bisa dipandang oleh mata, Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kembali kami mengakui segala kemahakuasaan-Mu atas kehidupan umat manusia. Engkau telah menghancurkan segala kesombongan itu ya Tuhan, tetapi di sudut yang lain, Engkau tetap menunjukkan kasih setia-Mu kepada umat-umat-Mu. Engkau tetap menjadi Allah mereka, Engkau tetap menjadi juru selamat mereka dan Raja mereka, termasuk Raja kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di dalam segala keluh kesah kami hanya bisa datang kepada-Mu ya Tuhan, mengungkapkan segala keluhan hati kami, jeritan hati kami, yang juga mengalami kesulitan-kesulitan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, tolonglah kami, dan kiranya Engkau boleh menghibur hati kami, menguatkan kami kembali melalui firman-Mu, supaya kami sebagai anak-anak-Mu tidak mengikuti arus dunia, tidak menjadi cemas dan takut yang berkelebihan seperti yang dialami oleh orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tapi kami justru membawa segala pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang terus berusaha semaksimal mungkin untuk segera menuntaskan masalah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi pemerintah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang paling baik, yang tepat bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi tenaga-tenaga medis yang ada di garda
garda terdepan di dalam menolong orang-orang supaya mereka yang telah terjangkit COVID-19 ini boleh disembuhkan, dan bagi mereka yang belum terpapar, mereka boleh dijauhkan sehingga mereka tidak terpapar oleh virus ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia, berikan mereka kesadaran untuk boleh menjaga jarak sosial maupun jarak-jarak fisik satu dengan yang lain, sehingga kami bersama-sama seluruh rakyat Indonesia boleh memutus arus penyebaran virus ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dengan cepat mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Tolong kami ya Tuhan, karena kepadamulah kami mengadu, hanya kepadamulah kami menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita sebentar lagi akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Chai. Kepada beliau kami persilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们早上好。 Hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah Jumat Agung dengan suasana yang sangat berbeda. 今天我们进入受难中以不同的气氛。 Kita di gereja tidak melakukan satu ibadah yang konvensional seperti biasanya, 我们不好像通常在礼拜堂聚 tetapi 会， kita boleh mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing dan juga boleh menyaksikan bersama-sama juga ikut terlibat dalam ibadah online. 我们可以在家里一同敬拜，可以在上网 Hari ini saya 敬拜。 mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bertema sudah selesai. 今天我们要思考的一个题目就是已经完成了， Yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. 就是在约翰福音19章30节。 Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. 我来读这节经文。 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Atau dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交给神。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sudah selesai 完成了这一句话， dalam bahasa Yunani adalah tetelestai. 希腊文就是 tetelestai， Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan it is finished. 英文把它翻译成 it is finished。 Nah, kata tetelestai itu berasal dari kata Yunani teleo. tetelestai 从希腊文就是 teleo。 Nah, kata teleo ini memiliki beberapa makna, Bapak Ibu Saudara sekalian. teleo 这个词有几个意义？ Yang pertama, tetelestai itu bisa mempunyai arti selesai atau sudah selesai. 就是完成的意思。 Yang kedua, itu bisa arti digenapi atau menggenapi. 第二个意思就是成就了。 Yang ketiga adalah membayar atau membayar sampai lunas atau melunasi. 第三就是还清了。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata tetelestai itu Saudara berasal dari kata teleo dengan maksud-maksud di atas. 这个 tetelestai 的意思就是刚才我们所说的含义。 Nah, kata tetelestai atau sudah selesai itu muncul dan diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 这一句话是耶稣在十字架上所说的。 Tolong perhatikan, setelah Yesus mengucapkan kata tetelestai itu, dia menyerahkan nyawanya dan dengan kata lain dia mati. 当他说了成了，便低下头将灵魂交付神。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah makna ungkapan daripada sudah selesai ini, Saudara? 成了这一个字是什么意思呢？ Apakah ini ungkapan kegagalan atau ungkapan kemenangan? 是一个得胜的呼喊，还是失败的呼声？ Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang mempunyai anggapan bahwa kematian Yesus itu adalah suatu kekalahan.
有人认为耶稣的死亡是一个失败， atau kematian Yesus itu adalah satu kegagalan. 就是一个失败的事情。 Sekalian, apakah kematian Yesus itu sebagai suatu kekalahan atau kegagalan? 那么他的死亡是失败吗？ Saudara, ada orang yang biasanya mengalami kekalahan atau kegagalan, lalu mereka katakan, saya sudah selesai, habislah saya. 有的人说，当他失败的时候，他说完了。 Tetapi apakah demikian dengan Tuhan Yesus? 耶稣的死是否如此？ Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengatakan dia sudah selesai. Dalam arti dia sudah tamat. 在这里，并是说不是说他成了是完蛋的 Tetapi 意思。 Tuhan Yesus mengatakan it is finished. Artinya bahwa sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. 他是说他已经成就了。 Ini artinya bahwa Tuhan Yesus tidak menunjukkan kegagalan atau kekalahannya dirinya sendiri. 这不表明他失败， Tetapi mengatakan bahwa ada sesuatu yang sudah diselesaikan. 就是说他已经完成了一件事。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada juga orang-orang berpikir bahwa kematian Yesus itu adalah satu kecelakaan. 或者有人说他的死亡是一个灾祸， Sehingga ketika Yesus di atas kayu salib itu mengatakan tetelestai, ini adalah satu ungkapan dari Yesus menandakan dia putus asa, merupakan suatu tanda dia tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara. 或者耶稣说这一句话是说他已经气馁，或者是失望。 Tetapi apakah Yesus itu seorang yang gagal, apa seorang yang mengalami kecelakaan? 他是否是遭遇灾祸，或者是失败？ Saudara, kecelakaan artinya ada sesuatu yang terjadi di luar daripada rencana. 如果灾祸就是说在计划以 Apakah 外， kematian Yesus itu adalah sesuatu di luar daripada rencana Allah? 耶稣的死是在上帝的旨意以 Tentunya 外 tidak, 吗？ Bapak Ibu Saudara sekalian. 不是这样的。 Kalau hari ini kita kenal nama ada atlet basket yang bernama Kobe Bryant yang kemudian kecelakaan karena helikopter yang dia tumpangi kemudian jatuh terbakar dan dia meninggal bersama dengan anaknya. 我们知道有一个篮球健将，他出事 Itu kecelakaan. 那是一个车祸。 Dan kemudian barusan kita tanggal 4 April yang lalu kita dengar ada wakil dari Jaksa Agung, ya, kemudian di Jokorawi, di tol Jokorawi, kemudian tabrak sendiri, kena pembatas jalan, kemudian meninggal. 或者有出事车祸， Itu kecelakaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu artinya di luar daripada rencana. 这些是在计划以外的。 Tetapi kematian Yesus itu adalah bukan suatu kecelakaan, bukan sesuatu di luar rencana. 但是耶稣的死亡并不是在上帝的旨意以外， Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang sesuai dengan rencana Allah, yaitu rencana kekekalan di dalam misi keselamatan manusia, Bapak Ibu Saudara. 耶稣的死亡是在上帝永恒的计划里面。 Oleh sebab itu kematian Yesus, pada waktu Yesus di atas kayu salib, Saudara, dia mengutarakan tetelestai, jelas itu bukan merupakan suatu ungkapan putus asa dan ketidakberdayaan Yesus. 所以当他说成了，并不是说他失败。 Lalu sebagai ungkapan apa pada waktu Yesus mengucapkan tetelestai? 那么他说成了是什么意思呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca satu pernyataan dari seorang bernama William Barclay. 威廉巴克莱曾经这样说： William Barclay mengatakan ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, merupakan satu kata di dalam bahasa Yunani, tetelestai. Dan Yesus mati dengan suara nyaring kemenangan. Dia tidak mengatakan sudah selesai dalam merasa kesal karena kalah. Dia mengatakannya sebagai orang yang menyerukan sukacita karena kemenangan yang dialami. 威廉巴克莱说，希腊文的 tetelestai 成了就是一个得胜的呼声，不是失败的。 Jadi kita tahu sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以现在我们知道， bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan tetelestai sudah selesai, 当耶稣说成了，
Ini adalah satu ungkapan kemenangan Tuhan di atas kayu salib. 这是一个十字架得胜的呼声。 Yang kedua adalah saudara, kita perlu merenungkan ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, apa yang sudah diselesaikan. 他说成了，成了什么呢？ Mari kita membaca Injil Matius pasal 20 ayat 28. 在马太福音24章 Di 28 situ 节， dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang. Saudara perhatikan garis merahnya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 那里说人子来，并且要使命做多人的赎价。 Jadi saudara sekalian perhatikan kata sudah selesai itu berkaitan dengan misi Kristus. 所以成了就是他的使命。 Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus orang berdosa. 他来到世界上来救赎罪人。 Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. 罗马书3章20节，罪的工价是 Nah, 死。 karena misinya Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus orang-orang berdosa, 因着他的使命是来救赎罪 maka 人， pekerjaan penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus itu dengan menanggung hukuman manusia yang berdosa itu. 所以他要来承担我们罪人的 Maka 刑 Tuhan 罚 Yesus。harus mengalami yang disebut dengan penderitaan dan kematian, 所 Bapak 以 Ibu 耶稣 Saudara. 要经历死亡。 Saudara, saya akan menjelaskan tentang penderitaan dan sampai kematian yang Tuhan Yesus alami di dalam bagian daripada pekerjaan penebusan yang Tuhan lakukan untuk menanggung hukuman manusia yang berdosa. 耶稣的受苦就是来承担罪人的刑罚。 Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus mengalami penderitaan jasmani dan fisik. 耶稣经历肉身的痛苦。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu ditombak, dia disiksa, Saudara. 他被鞭打，被 Dia 刺伤， Dia dipaku di atas kayu salib. 他被钉在十字架上。 Saudara tahu enggak paku yang ditancapkan di tangannya atau kakinya saudara sekalian adalah ukuran panjang sekitar 18 sampai 20 cm. 那一个钉子是17到20厘米的长度， Dan kemudian kepala paku saudara berdiameter kira-kira 1 cm. 那个钉子的头是1厘米。 Dan paku saudara yang ditancapkan di tangan atau kaki itu pakunya bukan paku bulat kemudian ujungnya lancip seperti yang sekarang ini, tetapi bentuknya segi empat atau segitiga, Bapak Ibu Saudara. 它的钉子是三角形的。 Dan ketika Yesus dispaku, saudara sekalian, itu adalah satu penderitaan yang luar biasa, saudara. 所以当他被钉在十字架上，那个痛苦是非凡的， Belum lagi dia dimahkotai dengan mahkota duri. 并且他要戴上荆棘的 Belum 冠 lagi 冕， dia ditombak dan dicambuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. 并且他的肋旁被刺伤。 Ini adalah penderitaan fisik yang Tuhan alami, Bapak Ibu. 这就是他所经历肉身的痛苦。 Ternyata bukan hanya penderitaan fisik yang begitu tragis yang Tuhan Yesus alami. 不是单单这些悲惨的痛苦， Yesus juga mengalami penderitaan yang disebut dengan penderitaan rohani. 他也经历了灵性上的痛苦。 Saudara, betapa mengerikan penderitaan fisik tetapi tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan rohani. 肉身的痛苦不能够与属灵的痛苦相比。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat penderitaan rohani yang Tuhan alami, 我们看耶稣所经历灵性的 dicatat 苦，di dalam Matius pasal 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatami. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 约在深处，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴哥大尼。” Bapak 就是 Ibu 说，我的神，我的神，为什么离弃我？ Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata kalimat yang demikian? 为什么耶稣这样呼喊？ Ya karena Tuhan menanggung dosa, hukuman dosa manusia. 因为耶稣承担世人的罪 Saudara, seorang penafsir yaitu Bapak Stephen Tong mengatakan, 唐崇荣牧师曾经说， ketika dosa-dosa manusia yang begitu keji, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari seluruh dunia ditanggung oleh Tuhan Yesus, 当耶稣承担世人所有的罪， disitulah mengalami suatu keterpisahan antara Yesus dengan Bapa, di mana dikatakan bahwa Allah Bapa memalingkan matanya, saudara, wajahnya
melihat Kristus yang menanggung hukuman dosa manusia itu. 那时候他经历了与上帝的隔离，因为上帝转脸不看他。 Inilah suatu penderitaan batin, penderitaan rohani yang luar biasa, 这 Bapak 就 Ibu 是 Saudara. 属灵上的痛苦。 Tapi Tuhan Yesus rela dan kemudian mati menderita untuk itu. 但是耶稣情愿为我们受苦， Dan bahkan Tuhan Yesus rela mati untuk manusia yang berdosa ini. 他情愿为罪人而死。 Saudara, apa arti kata menebus? 什么叫做救赎？ Ya, di dalam Alkitab mengatakan, firman itu katakan menjadi tebusan bagi banyak orang. 他成为多人的赎价。 Kata menebus bisa artinya kata membeli atau membayar dengan harga untuk mendapatkan kembali. 就是把我们买赎回来。 Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah orang yang patut dihukum mati oleh Allah. 我们是罪人，是当受审判 Tetapi 的。 kita itu dilepaskan oleh Tuhan. Kita dibeli kembali, saudara. Kan kita didapatkan kembali oleh Tuhan. 但是主耶稣把我们买赎了回来。 Namun untuk menebusnya ada harga yang harus dibayar. 为了买赎我们，他有要还的代价， Dan Tuhan Yesus membayar harga yang mahal. 他还了贵重的代价 Yaitu，dengan menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu Saudara. 就是把他的生命摆上， Untuk supaya kita didapatkan kembali oleh Tuhan. 让我们可以被得赎。 Dan karena akibat dosa adalah kematian, maka Tuhan untuk mendapatkan kita, untuk menebus kita juga dengan kematian, dengan nyawanya, saudara sekalian. 罪的工价是死，所以他买赎我们，以他的生命代替我们。 Dan pada waktu Yesus di atas kayu salib mengucapkan sudah selesai, 当他在十字架上说成了， berarti Kristus telah menjalankan, menyelesaikan misinya, yaitu menebus orang berdosa, yaitu saudara dan saya. 表明他已经买赎了我们。 Seperti di dalam doa Yesus di Hausa- dalam Yohanes pasal 17 ayat 4. 好像耶稣在约翰福音17章第4节 Dia 说 berkata, aku telah mempermuliakan engkau：“ 我已经荣耀你 di bumi 在地上， dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau yang Bapa berikan kepadaku untuk melakukannya.” 你所托付我的事，我已经成全了。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹们， kalau Yesus telah menyelamatkan kita, 若耶稣已经拯救了我 Dia 们， telah menebus dengan harga yang mahal 他以贵重的代价来救 dan 赎 Dia 我们， membayarnya dengan lunas dengan Hai. nyawanya sendiri. 他已经以他的生命还我们 Pertanyaannya 的债。 adalah 问题， bagaimana sikap kita sebagai orang yang ditebus? 我们这些被救赎的人的态度如何呢？ Saudara, ada 3 sikap yang merupakan respon orang yang sudah ditebus, 有 yang 3 telah 个 diselamatkan. 态度，我们回应神的救恩。 Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, 第一点 hidup bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. 就是存喜乐、感恩的心。 Saudara, di dalam kata tetelestai itu dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan past perfect tense. Tetelestai 是过去完成时， Itu artinya, Bapak Ibu Saudara, suatu tindakan yang sudah diselesaikan di masa lalu, 就是在过去已经完成了， tetapi pengaruhnya, dampaknya masih berlaku sampai sekarang ini dan seterusnya tetap berlaku. 但是它的影响力直到今天，直到永远。 Artinya penebusan yang Kristus lakukan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, 表明耶稣救赎我们， itu adalah suatu penebusan yang final, adalah suatu penebusan yang sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. 是已经完成了的救恩。 Nah, kalau pekerjaan penebusan sudah selesai, maka keselamatan kita merupakan keselamatan yang pasti. Kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti daripada Tuhan. 所以我们的救恩是确定的，是有保障的。 Kalau jaminan keselamatan yang pasti yang sudah diberikan oleh Tuhan, 如果这个救恩神已经给我们， maka bukankah kita patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan 所 kita 以我们应当喜乐，还有感恩。 yang begitu mengasihi kita dan berkorban membayar harga dengan lunas untuk penebusannya. 因为他这样疼爱我们，为我们还了赎价， Itu yang pertama, Bapak Ibu 这 Saudara 是第 sekalian. 一点。 Dan yang kedua, 第二， kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 我们看哥林多前书6章20节， Di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。 Yang kedua, saudara sekalian, hidup orang yang sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan adalah kita harus memuliakan Tuhan. 我们以蒙救赎的就要荣耀神。 Bapak Ibu Saudara, tubuh kita adalah miliknya Tuhan. 我们的身子是属于主的， Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita menggunakan tubuh kita untuk kemuliaannya, untuk hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. 所以神要我们使用这个身子来荣耀他。 Tubuh kita bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu 这个 Saudara. 身子不属于自 Oleh 己， sebab itu Tuhan ingin supaya kita menggunakan tubuhnya untuk melayani Dia, menyembah Dia, untuk meninggikan Tuhan. 所以神要我们用身子来侍奉他，来荣耀他。 Dan tubuh kita itu adalah milik Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus menguduskannya, memakainya untuk kemuliaan nama 这 Tuhan. 个身子已经被救赎了，我们要自洁，并且被神使用。 Konteksnya di dalam 1 Korintus itu adalah berbicara di mana jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang masih berdosa dalam perzinahan. 在这个哥林多前书的背景，就是说信徒们还是犯奸淫， Paulus mengingatkan mereka 所以保罗提醒他 bahwa 们， mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka adalah ditebus dengan harga yang mahal, sudah dibayar dengan lunas. Mereka harus mempertanggungjawabnya, tubuhnya dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. 他们是已经用重价买赎回来的，所以他们要荣耀神， Dan bahkan bukan hanya tubuh di dalam secara fisik ini, Bapak Ibu 不是 Saudara. 单单肉身的这个 Tapi 身 tubuh 体， ini juga melambangkan dan mewakili di seluruh perasaan hati, seluruh pikiran kita. Dan kita harus pakai untuk kemuliaan nama 所 Tuhan. 以我们一切的思想、心思、意念要为主而用。 Dan inilah suatu respon yang sepatutnya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu. 这是我们正当的回应。 Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara 最后一 sekalian. 点， Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan, 如果我们已经蒙神救赎， bagaimanakah hidup kita seharusnya? 我们的生活当如何 Kita 呢？ harus hidup taat kepada Tuhan. 我们要顺服上 Di 帝。 dalam dunia ini banyak himpitan, banyak tantangan, banyak tekanan, Bapak 在 Ibu 世 Saudara. 界上有很多压力，有很多挑战 Tetapi。saat saudara mengalami tekanan dan tantangan dari manusia ini, 但是当你面对从人 ya, 而来的挑 bahkan ada 战， tekanan-tekanan, ajakan, dorongan supaya kita bisa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. 并且有一些力量吸引我们做出不合神心意的， Apakah kita lebih takut pada manusia daripada Allah? 我们更加顺服人还是顺服 Sehingga kita 上帝呢？ menjalani hidup yang akhirnya menuruti manusia, bukan menuruti Allah. 以致我们或做按照人，不按照神， Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. 不是如此。 Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa kita sekarang ada miliknya Allah. 我们要明白，我们是属于主的， Hidup kita harus lebih taat kepada Tuhan 我们的 Allah. 生命要更加的顺服上帝。 Saudara, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar dari salah satu pembicara. 我曾经听过一个这样的故事， Saudara, suatu hari ada satu rombongan besar tentara. 有一群的军人， Nah, tentara ini bersama dengan rombongan atau dengan seorang kaisar yang sangat terkenal di Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. 就是在法国出名的一个拿破仑。 Pada waktu rombongan besar tentara bersama dengan Napoleon Bonaparte melewati satu kebun, saudara, 当这一群人经过一个田地， dan tiba-tiba muncul ada seorang anak kecil 突然间出现一个孩 dan 童， menyetop mereka, jangan lewat sini, jangan lewat sini. 他在那里拦住他们说不可以经过这里。 Saudara, tentara yang mendampingi Kaisar Napoleon Bonaparte itu turun dari kudanya 有一个军人下来， dan dia bertanya kepada anak kecil itu, 他问这个孩子， "Hai anak kecil, 小孩子， apakah engkau pernah dengar nama Napoleon Bonaparte?" 你曾经听过拿破仑这个名字吗？ Dia bilang, "Pernah dengar, ada seorang Masuk. pahlawan yang sangat 他 besar." 说曾经听过这个英雄人物。 Dan dia berkata lagi, "Anak kecil, apakah engkau pernah melihat?" 他说你 dia 是否看过他？ "Oh, belum pernah melihat 他说 wajahnya." 未曾见过 Dan 他。 tentara mengatakan, "Ini dia." 他说他跟他介绍 Dan 这 pada 就 waktu 是 dia 他。 lihat, anak kecil lihat Napoleon Bonaparte itu, dia memberikan hormat, sangat hormat kepada Napoleon Bonaparte. 所以他就向这个将军行一个鞠躬礼。 Dan setelah itu tentara mengatakan, setelah kamu lihat, sekarang kami bersama dengan Napoleon Bonaparte
akan lewat kebun anggurmu itu. 那么我们这一群人要经过你的玉米田， Biarkan kami lewat. 你让我们经过吧。 Saudara, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara 这 sekalian? 发生什么事呢？ Anak kecil mendengar dia mau lewat kebun anggurnya, kebun jagungnya. 这个孩子听见他们 Dia 要经过 mengatakan 他的 tidak, 高 tidak, 地， tidak. 他说不可以，不可以， Bapakku pesan, 我的 siapapun dia tidak boleh lewat kebun jagung ini. 无论任何一个人都不可以经过这个田。 Saudara sekalian, pada waktu ucapan anak kecil ini kemudian didengar oleh William Bonaparte. 当这个拿破仑听见这个孩子的话， Dan kemudian Napoleon Bonaparte turun dari kudanya dan memberikan hormat kepada anak 他 kecil. 就从马上下来向他敬个礼， Dan setelah itu dia berkata kepada tentaranya. 然后他向这个军人说， Dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara. 他这样说： Seandainya saya punya 10 tentara seperti anak ini, 如果我有10个军人，好像这个孩童一样， saya pasti akan menguasai dunia. 我一定能够控制这个世界。 Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， anak ini sangat hormat kepada Napoleon Bonaparte. 这个孩子非常尊敬这个拿破仑， Tetapi dia lebih taat kepada bapaknya. 但是他更顺服他的父亲， Karena dia tahu siapakah bapaknya 因为他认识他的父亲 yang mengasihi dia, 是爱他 yang 的， selalu berkorban dan memelihara dia. 时常为他牺牲照顾他的。 Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 所以今天我们 kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. 我们是被神所救赎的， Semua karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita semuanya. 一切都是上帝的恩典在我 Dan 们的 setelah 身 kita 上。 diselamatkan, ditebus oleh Tuhan, 我们已经被拯救、被 kita 救 masih belum 赎， mungkin dipanggil Tuhan langsung ke surga. 我们没有立刻到天堂。 Tuhan masih memberikan kesempatan kita ada di dalam dunia ini. 神给我们有机会活在世界， Apa yang harus kita lakukan? 我们今天要做什么呢？ Biarlah kita senantiasa bersyukur dan bersuka cita di 让我 depan 们时刻感恩、存喜乐的 Tuhan. 心。 Marilah kita boleh senantiasa memuliakan Allah dalam segala hal. 我们时常在一切事情上荣耀 Dalam 上帝， tubuh kita, di dalam pikiran, dalam perasaan, dalam seluruh yang sudah Tuhan berikan kepada 在我 kita. 们的生命里头，在我们的思想、我们的感情， Dan senantiasa hidup taat, meninggikan, mengutamakan Tuhan. 时常要顺服上帝。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 求神祝福我们， Amin. 阿门。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们祷告， Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. 亲爱父神，我们感谢你今天的信息， Kiranya firman Tuhan terus berbicara kepada kami 求你继续向我们说 dan 话， mengingatkan kami tentang pengorbanan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. 提醒我们你的牺牲、你的大爱， Sehingga kami pun boleh meresponi penebusan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. 所以我们可以回应你在我们身上的救 Dengan 恩， bersyukur, dengan boleh melayani, memuliakan Tuhan, 以感恩喜乐的心来荣耀你， dan boleh senantiasa taat kepada Tuhan. 并且时刻顺服你。 Berkati setiap kami ya Tuhan. 求你祝福每一个自己， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Marilah jemaat sekalian kita meresponi firman Tuhan ini dengan sebuah nyanyian respons di Bukit Golgota nampaklah salibnya. Sambil kita juga mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, hidup kita kepadanya. Dan bagi Bapak Ibu yang juga rindu mendukung pelayanan gereja kita GKT Hosana dapat menyalurkan persembahan Anda melalui rekening BCA yang terlihat terpampang di layar kaca Anda, yaitu ke rekening BCA yang ada di situ atas nama GKT Hosana. Silakan Bapak Ibu bisa mentransfernya dan juga memberikan keterangan ini persembahan perpuluhan atau persembahan syukur atau persembahan reguler supaya majelis bisa mengalokasikannya sesuai dengan persembahan Anda masing-masing. Marilah dengan hati yang penuh syukur karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita, telah mengorbankan jiwanya bagi kita. Kita bersama-sama menyanyikan di Bukit Golgota, nampaklah salibnya.
Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Mari kita berdiri untuk bait yang ketiga. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun kuasa-Nya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun jadi sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan untuk anugerah kasih yang begitu besar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Suatu pengorbanan yang begitu mulia, yang begitu berharga, yang tidak ternilai, yaitu dengan pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib. Bapa, dosa kami boleh dihapuskan, dan kami pun boleh menjadi anak-anak terang yang memiliki pengharapan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan ucapan syukur yang tidak terkatakan, yang tidak bisa kami ungkapkan, tetapi kami dengan penuh syukur menaikkan itu kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga dengan kerendahan hati pada saat ini mempersembahkan persembahan kami, yang kami persembahkan kepada gereja-Mu, dan kiranya melalui pelayanan-pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan, boleh Injil-Mu disebarluaskan dan banyak orang boleh mengenal kasih-Mu yang besar itu, sehingga mereka boleh mengalaminya di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, dengan tetap berdiri, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan pujian kemuliaan yang tertinggi kepada Allah Tritunggal, doksologi. Puji Allah Bapa, Putra,
Mari kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Kristus yang berjalan dengan kaki yang terluka, berjalan bersama denganmu di kehidupan yang sulit seperti saat ini. Kiranya Kristus yang melayani dengan tangan yang terluka, mengulurkan tanganmu untuk melayani mereka yang membutuhkan pertolongannya. Kiranya Kristus yang mengasihi dengan hati yang terluka, membuka hatimu untuk mengasihi sesamamu. Kiranya engkau melihat wajah Kristus di dalam diri anggota keluargamu dan mereka yang sedang menderita. Dan kiranya mereka pun dapat melihat Kristus di dalam dirimu. Amin. Silakan duduk, selesailah kebaktian kita, Tuhan berkati.